Bab 90. Perubahan mendadak. Kesadaran Claire kembali, dia melihat Selihan menjelaskan kepadanya dengan tegang, dia meremas senyum menghibur ke pihak sana. Aku tidak menyalahkanmu, aku hanya memikirkan beberapa hal saja. Ada apa? Selihan menatapnya dengan cemas dan mengulurkan tangan untuk memegangnya. Apakah kamu khawatir tidak bisa ditemukan? Claire, jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pria itu untukmu, pasti. Melihat dia terus meyakinkan dirinya, Claire tidak bisa menahan tawa lagi. Sally, kenapa kamu begitu bodoh? Ini jelas urusanku, tapi kamu malah bekerja keras untukku. Karena kita adalah saudari baik. Hanya saja. Selihan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Claire, kita akan selalu menjadi saudari yang baik, kan? Claire mengangguk, tentu saja. Kalau begitu. Jika suatu hari nanti, aku melakukan sesuatu yang bersalah padamu, apakah kamu akan memaafkanku? Apa? Claire tidak bereaksi untuk beberapa saat, sesuatu yang bersalah padaku. Ya, kadang-kadang. Kamu mengenalku sebagai pribadi, kadang-kadang aku melakukan sesuatu dengan ceroboh, mungkin aku tidak sengaja melakukan kesalahan, kamu harus memaafkan aku ketika hal itu terjadi. Claire kamu tidak ceroboh, aku bahkan tidak menyalahkanmu selama bertahun-tahun. Selain itu, kamu telah banyak membantuku, aku seharusnya berterima kasih padamu. Aduh, untuk apa kita bicarakan hal ini, masalah nanti, bicarakan nanti saja, mau makan bolu tidak? Claire tolak. Keduanya bermain-main di kafe, dan akhirnya pergi bersama setelah makan. Selihan secara alami menawarkan diri untuk mengantar pulang Claire Ketika sampai di pintu keluarga Ye, dia berkedip lagi, Claire, haruskah aku mengantarmu ke atas? Mendengar hal itu, Claire berpikir sejenak, tapi masih menggelengkan kepalanya, sudahlah. Sudah larut, berbahaya mengemudi pulang di malam hari, sana pulang lebih awal. Selihan menunjukkan kekecewaannya dan mengerucutkan bibirnya. Oke, kalau begitu sampai jumpa besok. Setelah Selihan pergi, Claire berjalan kembali ke kediaman keluarga Ye dengan langkah ringan. Ketika dia hendak naik ke atas, seorang pelayan melangkah maju dan menghentikannya. Nyonya muda kedua, Tuan Besar Ye ingin bertemu denganmu. Mendengar kata Tuan Besar Ye, tubuh mungil Claire bergetar tanpa sadar. Aku mengerti, aku akan segera menemuinya. Ketika dia pergi ke ruang belajar, dia mengira Tuan Besar Ye akan memberinya pelajaran lagi, atau mungkin ingin menyuruhnya melakukan sesuatu. Saat dia masuk, dia melihat Tuan Besar Ye tersenyum dan menatapnya, biasanya terlihat galak, tapi sekarang tidak demikian, membuat orang tidak terlalu takut. Tuan Besar, Caroline kamu sudah datang. Pria tua itu bangkit dan berjalan ke meja di sebelah meja kopi untuk duduk, kemudian menunjuk ke pihak lawan, ayo duduk. Perubahan mendadak ini membuat Claire kewalahan, tetapi dia masih berjalan dengan patuh dan duduk di hadapannya. Tuan Besar Ye. Apakah Anda mencari saya? Ada urusan apa? Caroline sudah menikah dengan Colden, kenapa masih memanggilku dengan sebutan Tuan Besar? Mendengar hal itu, Claire tertegun, bukannya dia tidak menjawab ketika dia memanggilnya Tuan Besar sebelumnya. Seharusnya sebut kakek. Claire terkejut, matanya membelalak tanpa sadar, apa yang terjadi? Mengapa sikap Tuan Besar Ye terhadapnya berubah begitu banyak? Tuan Besar Ye, kamu baru saja tiba di keluarga Ye belum lama ini. Jika ada sesuatu yang tidak biasa kamu lakukan, kamu dapat bicara dengan kakek sebanyak mungkin, atau jika kamu butuh sesuatu, kakek dapat membantumu. Tuan Besar Ye tiba-tiba mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depan Claire aku tahu situasi keluarga kamu juga cukup kesulitan, ini ada uang saku yang kakek berikan padamu. Tidak. Ini sangat tidak beres. Claire tiba-tiba berdiri dan menegakkan punggungnya, kakek,
Aku tidak bisa meminta uang ini, sekarang aku dibayar oleh Colden sebagai asisten. Kakek tahu, tapi itu kan tidak seberapa. Nyonya kedua keluarga Ye tidak boleh dipandang rendah oleh orang luar. Claire Sen meremas ujung bajunya erat-erat, wajahnya memucat. Kakek, ada apa? Apakah Anda ingin memberitahu sesuatu padaku? Tuan Besar Ye berdiri, dia mengelus jenggot di dagunya, dan memandangnya sambil tersenyum. Kamu anak yang pintar. Hati Claire Sen bergetar untuk beberapa saat. Benar, kan? Tidak mungkin memberi sesuatu tanpa ada maksud tertentu. Begini, temanmu yang putri keluarga Han terakhir kali itu, siapa namanya? Claire Sen menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia gadis yang baik, Caroline Sen, apakah kamu mengenalnya dengan baik? Caroline Sen, dia adalah Caroline Sen sekarang. Claire Sen menurunkan matanya dan berkata dengan gugup, lumayan. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Tangan Claire Sen bergetar, dan hampir mundur, tapi sebelum dia bergerak, kata-kata Tuan Besar Ye keluar lebih dulu. Keluarga Ye punya dua anak, Colden dan Davin. Colden sudah menikah denganmu, aku tidak perlu bekerja keras untuknya lagi, tapi Davin sudah tidak muda lagi, aku belum menemukan gadis yang cocok untuknya, kulihat gadis dari keluarga Han cukup baik. Setelah mendengar ini, Claire Sen akhirnya mengerti bahwa Tuan Besar Ye ingin menjodohkan Davin Ye dan Sally Han. Tapi, akankah Sally Han menyukai Davin Ye? Atau apakah Davin Ye menyukai Sally Han? Claire Sen secara tidak sadar merasa bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah mengenal Sally Han begitu lama, dan Sally tidak pernah menyukai tipe seperti Davin Ye. Ketika dia di sekolah sebelumnya, Sally Han menyukai para pengganggu yang mendominasi, sedangkan para siswa top itu, tidak peduli seberapa tampan mereka, dia tidak melihat kedua kali, melainkan mengejar mereka yang para pengganggu sekolah. Meskipun pada akhirnya tidak bisa dapat juga. Tapi Claire Sen tahu bahwa kriteria Davin Ye dan Sally Han untuk memilih pasangan terlalu jauh. Kakek, mungkin. Tidak bisa. Apa? Mata Tuan Besar Ye tiba-tiba menjadi serius. Claire Sen yang terkejut, mundur selangkah dan menjelaskan dengan suara rendah, Sally, sudah punya pacar. Apa boleh buat, hanya bisa berkata seperti ini. Sudah punya pacar. Tuan Besar Ye tertegun pada awalnya, dan kemudian bereaksi setelah beberapa saat, lalu kenapa? Pacar itu bukan suami, selama dia belum menikah, masih ada kesempatan. Kamu bisa bantu kakek tanyakan pendapat gadis keluarga Han itu. Claire Sen sudah berkata sampai seperti itu masih tidak bisa. Dia menggigit bibir bawahnya, aku mengerti, aku akan menanyakannya. Kamu ambil uang saku ini. Claire Sen tidak berani menginginkannya, tapi mata Tuan Besar Ye berbinar-binar, seolah-olah dia tidak percaya Claire Sen akan membantu kalau tidak menerimanya. Dalam keputusasaan, Claire Sen harus menerima sementara kartu bank ini sebelum meninggalkan ruang kerja. Dia berjalan ke atas dengan cemas. Dia tidak ingin Sally bersama Davin Ye karena suatu alasan. Situasi keluarga Ye terlalu rumit. Davin Ye, Colden Ye, dan Tuan Besar Ye tidak sepemikiran, ada pertarungan terbuka di sini. Jika menikah, pasti akan mendorongnya masuk ke dalam lubang api. Dia dan Sally Han adalah teman baik, dia sendiri sudah berada di dalam lubang api, dia tidak boleh menyeret orang lain lagi untuk ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Bersambung.